Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dwi Pratiwi dengan NPM 22130222027. Kelas A, Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sistem ekskresi pada manusia. Untuk memudahkan kita belajar, saya membaginya menjadi beberapa submaterial. Yang pertama yaitu ada definisi sistem ekskresi pada manusia. Yang kedua ada organ-organ sistem ekskresi pada manusia. Yang ketiga ada gangguan atau penyakit pada sistem ekskresi manusia. Dan yang terakhir adalah pencegahan sistem ekskresi pada manusia yang menyebabkan suatu penyakit. Submateri yang pertama yaitu definisi sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi adalah sistem dengan tugas untuk mengolah zat sisa metabolisme dan racun lalu membuangnya dari dalam tubuh. Sebab zat-zat sisa dan racun tersebut bisa mengakibatkan masalah kesehatan apalagi tidak dibuang dari dalam tubuh kita. Sistem ekskresi manusia itu terdapat 4, yaitu yang pertama ada ginjal, yang kedua ada hati, yang ketiga ada kulit, dan yang terakhir ada paru-paru. Yang pertama yaitu ginjal. Ginjal atau disebut ren berbentuk seperti biji buah kacang merah atau kara atau ercis. Ginjal terletak di kanan dan di kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh dorsal. Ginjal berjumlah 2 buah dan berwarna merah keunguan. Ginjal sebelah kiri terletak agak lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Sebuah saluran sempit yang disebut ureter terdapat di setiap ginjal. Ureter inilah yang terhubung ke kanting besar yang disebut kandung kemih. Urin dikumpulkan dan disimpan dalam kandung kemih. Oke, selanjutnya yaitu organ-organ pada sistem ekskresi manusia ginjal. Yang pertama yaitu ada nefron. Nefron adalah salah satu bagian penting pada ginjal. Bagian ini dapat mengambil darah, metabolisme nutrisi, dan membantu untuk mengeluarkan produk limbah dari darah yang telah disaring. Yang kedua yaitu ada sel darah ginjal. Setelah darah masuk ke sel ginjal melalui nefron, yaitu disebut juga dengan bahan Malpighian. Yang ketiga yaitu ada tubulus ginjal. Tubulus ginjal adalah serangkaian tabung yang dimulai setelah kapsul Bowman dan berakhir di saluran pengumpul. Yang keempat yaitu ada renal cortex. Renal cortex atau korteks ginjal adalah bagian terluar dari ginjal yang berisi glomerulus dan convoluted tubulus. Yang kelima yaitu ada piramida ginjal. Piramida ginjal adalah struktur kecil yang berisi rangkaian nefron dan tubulus. Tubulus ini berguna untuk mengangkut cairan ginjal. Yang keenam yaitu ada pelvis ginjal. Pelvis ginjal adalah salah satu bagian struktur ginjal yang merupakan ruang berbentuk corong di bagian terdalam ginjal. Yang ketujuh yaitu ada silices. Bagian pertama dari pelvis ginjal berisi silices atau calyx. Salah satu bagian ginjal ini adalah ruang berbentuk cangkir kecil yang mengumpulkan cairan sebelum pindah ke kandung kemih. Yang ketujuh yaitu ada hilum. Hilum adalah lubang kecil yang terletak di tepi bagian dalam ginjal dengan bentuk melengkung ke dalam yang menyerupai kacang. Yang terakhir yaitu ada ureter. Ureter atau saluran kencing adalah
Oke, masuk ke dalam mekanisme sistem ekskresi pada manusia yaitu ginjal. Yang pertama yaitu ada tahap filtrasi. Tahapan pembentukan urin yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Pada tahap ini, darah masuk ke dalam glomerulus melalui arterioli aferen. Dalam glomerulus inilah proses penyaringan darah berlangsung. Penyaringan pada glomerulus biasanya hanya memisahkan dua hal, yaitu molekul besar dan molekul kecil. Molekul besar seperti protein dan sel dikembalikan pada darah, air, gula, ion, dan zat sisa seperti urea akan disaring dari darah dan masuk ke dalam tahapan selanjutnya. Urea merupakan hasil dari sistem sekresi hati dan perlu dibuang dari tubuh. Diperkirakan sebanyak 20% dari darah yang keluar melalui aorta jantung masuk ke dalam ginjal, sedangkan 80% lainnya beredar ke seluruh tubuh. Hasilnya penyaringan ini disebut dengan urin primer. Yang kedua yaitu reabsorpsi. Tahap selanjutnya adalah reabsorpsi. Hasil filtrasi dari glomerulus biasanya masih mengandung ion dan molekul yang dibutuhkan tubuh. Oleh karena itu, zat-zat tersebut dimasukkan kembali ke dalam sistem sirkulasi pada manusia. Urin primer akan mengalir menuju saluran pengumpul, melewati tubula proksimal dan lengkung Henle. Disinilah terjadi reabsorpsi ion dan molekul seperti asam amino, gula, dan garam tertentu yang dibutuhkan tubuh. Dari sini terbentuklah urin sekunder yang memiliki ciri kadar urea yang tinggi. Yang ketiga yaitu ada augmentasi. Urin sekunder kemudian melewati tubula distal. Disinilah proses augmentasi terjadi. Pada tahap ini beberapa zat seperti ion, hidrogen, kreatinin, dan obat-obatan akan dilepas dari darah ke dalam urin. Terbentuklah urin yang sebenarnya. Urin ini akan terkumpul dalam saluran pengumpul sebelum dialirkan ke ureter menuju kandung kemih. Proses pembentukan urin diakhiri dengan masuknya urin ke dalam kandung kemih. Sistem ekskresi yang kedua yaitu ada hati. Hati atau Harper adalah kelenjar terbesar di dalam tubuh manusia. Letak hati di dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Selain itu, hati juga termasuk organ pengeluaran atau dalam hal ini disebut sebagai organ ekskresi. Sebagai organ ekskresi, hati bertanggung jawab untuk detoksifikasi dan memecah bahan kimia atau racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil amonia dalam bentuk beracun dan mengubahnya menjadi urea yang akhirnya disaring oleh ginjal untuk berbentuk urin. Selanjutnya yaitu organ-organ yang terdapat dalam hati, yaitu ada lobus. Lobus atau belahan. Hati terbagi atas dua lobus utama. Namun, sebenarnya jika dilihat dari sisi sebaliknya, hati dapat dibagi kembali menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Yang kedua yaitu ada jaringan ikat pemisah atau ligamen. Hati terbungkus oleh lapisan jaringan ikat yang disebut kapsul glison. Yang ketiga yaitu ada sistem saluran empedu. Merupakan saluran yang membawa cairan empedu dari hati sampai ke usus. Sistem saluran ini terdiri dari saluran yang berada di dalam hati, kantong empedu, dan saluran yang berada di luar hati. Yang keempat yaitu ada pembuluh darah. Berbeda dengan organ tubuh lainnya, suplai darah dari hati memiliki sistem vena portal hepatik. Yang kelima ada lobulus. Sel hati merupakan bagian hati yang berbentuk heksagonal dan dikenal dengan nama lobulus. Mekanisme sistem ekskresi pada manusia pada hati. Ekskresi melalui siklus urea. Amonia merupakan hasil samping dari metabolisme protein dalam tubuh. Amonia merupakan zat yang bersifat beracun di dalam tubuh.
Kelebihan amonia dalam tubuh dapat menyebabkan keseimbangan terganggu dan mengurangi energi yang dihasilkan tubuh. Ini sebabnya amonia menggunakan kata glutarat pada siklus Krebs untuk membentuk glutamin. Oleh karena itu, kadar amonia dalam tubuh tidak boleh lebih dari 35 mol per liter. Kelainan pada tubuh yang berkaitan dengan kadar amonia atau urea yang tinggi disebut dengan hiperammonemia. Tubuh manusia akan merespon keberadaan amonia dengan mengubahnya menjadi senyawa yang tidak beracun, yaitu urea, melalui siklus urea berikut ini. Urea merupakan zat yang tidak beracun dan dapat dibuang melalui urin. Urea merupakan hasil reaksi dari amonia, karbon dioksida, dan asam aspartat. Reaksi ini terjadi dalam matriks mitokondria dan sitosol dari sel hepatit. Pembentukan urea berlangsung melalui 5 tahapan, yaitu yang pertama yaitu pembentukan karbomoil fosfat. Karbomoil fosfat dibentuk dari reaksi amonia ion bikarbonat dari karbon dioksida. Reaksi ini membutuhkan energi ATP dan dikatalis oleh enzim pada mitokondria. Yang kedua yaitu pembentukan sitrulin. Sitrulin dibentuk dari ornitin dan karbomoil fosfat dengan bantuan enzim ornitin. Transkarbomoilase sitrulin kemudian masuk ke dalam sitosol. Yang ketiga yaitu pembentukan argininosusinat. Sitrulin pada sitosol dikatalis menggunakan enzim argininosusinat sintetase dan energi ATP membentuk argininosusinat. Tahap selanjutnya yaitu pemecahan argininosusinat. Segera setelah terbentuk argininosusinat dipecah oleh enzim argininosusinat liase menjadi arginin dan fumarat. Fumarat yang dihasilkan masuk ke dalam siklus Krebs. Yang terakhir yaitu hidrolisis arginin. Arginin kemudian bereaksi dengan air dan menghasilkan ornitin dan urea. Ornitin yang dihasilkan akan masuk kembali ke dalam reaksi tahap kedua. Sistem ekskresi yang ketiga yaitu ada kulit. Kulit adalah bagian terluar dari tubuh manusia. Selain sebagai alat ekskresi manusia, kulit juga berfungsi sebagai indera peraba. Berat kulit diperkirakan sekitar 15% dari seluruh berat tubuh manusia. Luas kulit pada organ dewasa sekitar 1,5 meter kuadrat. Tingkat keasaman kulit atau pH antara 5 sampai 6,5. Fungsi utama kulit adalah untuk melindungi tubuh bagian dalam. Kulit menjadi pelindung tubuh dari zat kimia patogen, sinar ultraviolet, dan juga gangguan fisik. Organ-organ pada kulit. Yang pertama yaitu lapisan luar atau epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar kulit. Epidermis terdiri dari lapisan sel yang telah mati dinamakan lapisan tanduk. Berfungsi untuk melindungi kulit dari bakteri, iritasi, maupun paparan sinar ultraviolet. Epidermis terdiri atas beberapa lapisan yaitu yang pertama yaitu lapisan tanduk. Lapisan tanduk merupakan lapisan kulit paling luar dan tersusun atas sel-sel mati yang mudah mengelupas. Yang kedua yaitu ada lapisan seperti butir atau stratum granulosum. Lapisan ini merupakan lapisan yang mengandung sel-sel bergranula untuk menghambat pengeluaran air berlebihan. Yang ketiga yaitu ada daerah rintangan atau stratum lucidium. Daerah rintangan adalah lapisan berwarna terang dan hanya terlihat pada lapisan kulit yang tebal, misalnya telapak kaki dan telapak tangan. Yang selanjutnya yaitu ada lapisan sel duri atau stratum spinosum.
Lapisan sel duri merupakan lapisan paling tebal pada epidermis karena terdiri dari beberapa lapisan sel yang berbentuk poligonal. Yang terakhir yaitu ada lapisan sel basal atau stratum germinativum. Lapisan ini merupakan lapisan yang selalu membelah dan banyak terdapat pada sel melanosit yang menghasilkan pigmen melamin untuk menentukan warna kulit. Yang kedua yaitu ada lapisan dalam atau lapisan dermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang banyak mengandung kelenjar keringat, kelenjar minyak, kantong rambut, pembuluh darah, dan serabut saraf. Terdiri dari beberapa bagian yaitu ada yang pertama yaitu ada kelenjar keringat atau glandula sudoerifera. Kelenjar keringat berfungsi mengeluarkan keringat melalui saluran keringat yang bermuara di pori-pori kulit. Yang kedua yaitu ada kantong rambut. Kantong rambut merupakan tempat akar rambut dan batang rambut berdiri. Bagian ini dilengkapi dengan otot penegak rambut sehingga rambut dapat bergerak tegak misalnya pada saat cuaca dingin. Yang ketiga yaitu ada kelenjar minyak atau glandula sebacea. Kelenjar minyak berfungsi menghasilkan minyak atau sebum yang berfungsi untuk melumasi kulit agar tidak kering. Yang terakhir yaitu ada pembuluh kapiler darah. Pembuluh kapiler darah berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan untuk pertumbuhan rambut dan sel-sel kulit. Selanjutnya yaitu mekanisme pengeluaran keringat. Proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus atau otak. Hipotalamus dapat menghasilkan enzim yang bekerja mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Jika hipotalamus mendapat rangsangan, misalnya berupa perubahan suhu pada pembuluh darah, maka rangsangan tersebut diteruskan oleh saraf simpatetik ke kelenjar keringat. Selanjutnya, kelenjar keringat akan menyerap air garam dan sedikit urea dari kapiler darah dan kemudian mengirimkannya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Selanjutnya yaitu sistem ekskresi pada manusia. Yang terakhir yaitu ada paru-paru. Paru-paru disebut sebagai organ ekskresi karena paru-paru menghasilkan zat sisa metabolisme tubuh berupa karbon dioksida. Maka dari itu, paru-paru berfungsi sebagai salah satu organ ekskresi pada manusia. Selain paru-paru, organ ekskresi lainnya adalah ginjal, hati, dan kulit yang sudah dibahas tadi. Selanjutnya yaitu organ-organ pada paru-paru. Yang pertama yaitu ada pleura. Pleura adalah membran tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru. Yang kedua yaitu pleura fluid. Berfungsi untuk membungkus paru-paru dan melindungi paru-paru di tekanan luar. Yang ketiga yaitu ada bronkus atau bronchi. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan sebelum paru-paru. Yang keempat yaitu ada bronchiolus atau bronchiolus. Bronchiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Yang keenam yaitu ada alveoli. Alveoli merupakan bagian dari anatomi paru yang satu ini merupakan kelompok terkecil yang disebut kantong alveolar di ujung bronchiolus. Selanjutnya yaitu ada lobus. Lobus memberikan perlindungan dari kerusakan mekanis dan juga mencegah penyebaran infeksi. Yang selanjutnya yaitu ada diafragma. Diafragma adalah otot berserat yang menjadi pembatas antara rongga dada dan rongga perut. Yang terakhir yaitu ada trakea atau tenggorokan. Trakea adalah tabung dengan panjang sekitar 5 inci yang menghubungkan laring dan bronchiolus atau bronkus. Selanjutnya yaitu mekanisme pertukaran gas. Karbon dioksida hasil metabolisme sel diikat oleh hemoglobin atau terlarut dalam plasma darah dengan membentuk ion bikarbonat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim karbonik anhidrase. Yang kedua, darah yang kaya karbon dioksida masuk ke dalam jantung dan kemudian dialirkan menuju paru-paru.
Selanjutnya, saat darah ada dalam pembuluh kapiler di paru-paru dan berdekatan dengan alveoli, terjadilah difusi. Difusi adalah proses perpindahan molekul gas dan konsentrasi tinggi ke rendah. Sel darah memiliki konsentrasi gas karbon dioksida yang lebih tinggi, sehingga dipindah ke alveoli. Sebaliknya, alveoli memiliki konsentrasi oksigen lebih tinggi, sehingga oksigen dipindah ke sel darah. Setelah itu, karbon dioksida dan uap air dikeluarkan lewat hidung. Oke, kesimpulan yang didapat yaitu yang pertama ginjal. Ginjal mengeluarkan urin. Yang kedua yaitu hati mengeluarkan urea dan amonia. Yang ketiga yaitu ada kulit mengeluarkan keringat. Dan yang terakhir yaitu paru-paru mengeluarkan uap air dan karbon dioksida. Yang selanjutnya yaitu ada gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama adalah diabetes insipidus. Penyakit pilulusan atau banyak kencing terjadi akibat kekurangan hormon ADH sehingga jumlah urin dapat meningkat 20-30 kali lipat jumlah urin. Yang kedua yaitu ada diabetes mellitus. Penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa dalam darah sehingga urin yang dihasilkan masih mengandung glukosa. Kadar gula darah yang tinggi disebabkan kekurangan hormon insulin. Yang ketiga yaitu ada edema, penyakit yang disebabkan oleh penimbunan air di ruang antarseluler. Yang keempat yaitu ada albuminaria, penyakit yang ditandai dengan adanya protein dan albumin dalam urin. Terjadinya albuminaria menunjukkan terjadinya kerusakan pada alat filtrasi dalam darah. Yang kelima ada nefritis, penyakit yang disebabkan oleh infeksi pada nefron. Yang selanjutnya yaitu cara mencegah terjadinya gangguan sistem ekskresi. Yang pertama, perbanyak minum air putih. Yang kedua, atur pola makan. Yang ketiga, jaga berat badan ideal. Yang keempat, berhenti merokok dan stop minum minuman beralkohol. Yang kelima, rutin berolahraga. Dan yang terakhir, hindari mengkonsumsi obat-obatan yang dijual secara bebas. Misalnya, obat penghilang rasa sakit tanpa saran dokter. Begitulah tadi penyampaian materi mengenai sistem ekskresi pada manusia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.